Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Pesan Prabowo dengan NPM 2311017 dari TIP 2301. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Siti Nur Habibah pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Eh, di sini saya akan sedikit mengerjakan atau membuat mengenai hasil analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, kita buka program SPSS-nya, kemudian klik variable view, kemudian pada kolom name bisa kita buat Y, kemudian yang keduanya baris kedua kita bisa buat X. Sebenarnya ini bisa kita terserah kita ya mau buat apa ya, mau buat A atau B atau C D atau apa terserah ya. Kemudian pada kolom label di sini yang pertama bisa kita buat volume penjualan. Untuk baris kedua pada kolom label kita bisa menambahkan atau membuat biaya promosi. Oke. Dan untuk kolom-kolom yang lain bisa kita hiraukan, kita biarkan saja. Kemudian kita buka data view pada SPSS. Nah, maka dapat dilihat kita di sini sudah ada ya yang tadi kita buat Y dan X tadi ya, teman-teman. Kemudian ini kita bisa ketikkan data yang ingin kita input. Misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, kemudian 4, 3, 1, 2, kemudian 2, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 2, 2, 1, 3, 4. Nah, di sini saya membuat datanya 5 saja lah ya. Banyak-banyak takutnya pusing kita ya kan. Untuk X-nya kita bisa inputkan terserah gitu juga seperti 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 4, 8, 2, 3, 5, 9, 6, 5, 3, 1. Oke. Setelah kita input data yang sesuai kita inginkan atau yang data yang sebenarnya lah. Nah, ini bebas sebenarnya kan. Kemudian di sini kita klik analis. Kemudian kita cari di sini yang namanya regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, di sini kita klik volume penjualan ini. Kemudian masukkan ke kotak dependent di sini. Nah, dan kemudian klik variabel biaya promosi ini kita masukkan ke dalam kotak independen. Oke. Setelah semuanya sudah masuk nih kan, kemudian kita klik statistik. Kemudian kita pilih atau kita centang atau kita klik case wise diagnostik. Kemudian kita pilih lagi all case. Oke. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Dan inilah merupakan hasil output yang kita dapat pada kolom coefficients dan case wise diagnostic. Inilah merupakan hasil dari analisis regresi linear sederhana. Bisa kita lihat. Ini yang tadi kita ini ya, koefisien dan case wise diagnostic tadi ya teman. Bisa kita lihat. Oke.
Kemudian selanjutnya yang kedua, saya ingin mencoba membuat hasil analisis regresi linear berganda. Di sini kita bisa buat data baru ya teman-teman. File, new data. Oke, sama seperti tadi. Kita masuk dulu kan ke variable view. Kemudian pada kolom name yang baris pertama ini kita buat Y. Baris kedua pada label pada kolom name ini kita buat X1. Dan pada baris ketiganya kita buat X2. Ini sebenarnya bebas saja teman-teman ya. Nah, kemudian pada kolom label ini, kolom label yang ini, baris pertama kita buat harga saham. Kemudian untuk yang baris keduanya atau sama di X1 itu kita bisa buat PER, saham PER ya. Dan yang baris ketiga yang pada X2 kita bisa buat saham ROI. Oke. Nah, setelah ini kemudian untuk kolom-kolom lain ini kita bisa hiraukan saja ya teman-teman. Nggak usah kita pikirkan yang lain. Kita fokus ke kolom name dan kolom label. Kemudian kita buka data view pada program SPSS ini. Maka kita dapat name yang sudah kita buat tadi pada sebelumnya, yaitu Y, X1 dan X2. Kemudian kita isilah datanya ini sesuai yang kita inginkan atau datanya sesuai yang ada pada informasi yang diterima gitu ya teman-teman ya. Misalnya kayak sini kita buat misalnya 5.000, di sini kita buat 4.000, 6.000, 32, 1.000, misalnya 34.000. Kemudian pada kolom ini kita bisa buat bebas juga sih, 324 misalnya, 213, 123, 243, 531. Sama juga dengan X2 ini ya teman-teman. Sini kita bisa buat 321. Oke teman-teman, terganggu lagi kita. Kemudian kita buat di sini bisa 214. Sini kita buat 576, 463, 2179, 6. Oke. Setelah ini kita input data yang sesuai kita mau atau yang sesuai data kita terima, kita bisa sama seperti tadi, kita pilih menu analis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Oke, di sini ada harga saham, PER dan ROI. Pada kolom harga saham atau harga saham ini bisa kita pindahkan ke kota dependen teman-teman. Untuk PER ini bisa kita pindahkan ke independen, dan ROI begitu juga sama teman-teman. Nah, kemudian kita klik statistik, sama seperti tadi kita pilih cash waste diagnostic, kemudian kita pilih all cash, kemudian kita klik continue. Oke. Dah, setelah semuanya sudah kita lakukan, kemudian kita klik OK. Nah, maka ini adalah hasil output dari analisis regresi linear berganda ya teman-teman. Yang sudah kita buat tadi, inilah yang output yang kita dapat pada kolom koefisien dan cash waste diagnostic ini teman-teman. Nah, ini tadi kita inputkan tadi ya, per ROI. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Assalamualaikum. 8.000, 6,5, 9.000, 7.600,
10.200. Kemudian X1 nya bisa kita buat 15.56, 10.85, 16.56, 13.24, 16.98. Untuk X2 nya 5,83, 5,20, 8,53, 7,73, 7, 9, oke. Inilah beberapa contoh, sedikit contohnya mengenai data yang baru kita input tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa mengklik menu analis, kemudian kita pilih descriptive statistik, dan kemudian kita pilih explore. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian klik variabel saham ini, harga saham, pair ataupun row ini, masukkan ke kotak dependent list seperti ini. Nah, ini juga masukkan kemari, ini juga masukkan kemari. Nah, kemudian kita klik plot. Nah, kemudian klik atau checklist centang, beri centang pada normality close with test. Setelah kita centang atau checklist, kita klik continue. Kemudian setelah kita centang tadi, kita klik OK. Nah, maka kita tunggu hasilnya dan kita lihat coba. Nah, ya, dan ini hasilnya dari datanya, test of normality-nya tadi, yang seperti yang di buku ya teman-teman. Karena tadi saya buat contohnya cuma 5, maka dia hasil nilainya ini gak sama dengan yang seperti yang kita lihat di buku ya teman-teman. Dan apabila mungkin kita mau sama, mungkin kita samakan data yang kita ketik tadi ini sama seperti yang di buku. Mungkin seperti itu. Kita lihat ini ya. Kita lihat di teman-teman. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih.